Bayangkan, dulu hidupku di kolong jembatan, gelap, dingin, dan penuh perjuangan. Tapi siapa sangka, justru di sanalah titik balik hidupku dimulai. Sekarang, aku ingin berbagi cerita ini dengan kalian semua, kisah tentang bagaimana keterpurukan bisa menjadi kekuatan, dan bagaimana mimpi bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tidak mungkin sekalipun. Bersiaplah untuk terinspirasi. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeda Zikir, tempat kita berbagi ilmu agama dan inspirasi kehidupan. Kali ini, aku pengen cerita tentang pengalaman pribadiku yang mungkin terdengar gila, tapi inilah yang membentukku menjadi seperti sekarang. Dulu, aku pernah tidur di kolong jembatan. Bukan karena gaya-gayaan, tapi karena memang gak ada pilihan lain. Aku kehilangan pekerjaan, keluarga menjauh, dan aku merasa dunia runtuh di atas kepalaku. Di tengah kegelapan itu, aku merasa sangat sendirian. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang membangkitkan semangatku. Sebuah dorongan dari dalam diri untuk tidak menyerah. Aku mulai merenung, mendekatkan diri pada Allah SWT, dan mencari makna di balik semua cobaan ini. Kolong jembatan bukan hanya tempat berlindung, tapi juga menjadi tempatku bermuhasabah, tempatku menemukan kembali diriku. Aku mulai membaca buku-buku motivasi, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Perlahan, tapi pasti, aku mulai menemukan harapan. Aku mulai berjualan kecil-kecilan di sekitar jembatan. Awalnya malu dan minder, tapi aku sadar gak ada gunanya meratapi nasib. Aku harus bangkit dan melakukan sesuatu. Aku berjualan makanan ringan, minuman, dan apapun yang bisa menghasilkan uang. Aku belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana menawarkan produk, dan bagaimana menghadapi penolakan. Setiap hari adalah tantangan baru, tapi aku tidak menyerah. Aku selalu ingat pesan dari guru agamaku. Sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah tinggalkan sholat dan zikir kepada Allah SWT. Kata-kata itu menjadi peganganku. Di sela-sela berjualan, aku selalu menyempatkan diri untuk sholat dan berzikir. Aku percaya, dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, aku akan diberikan kekuatan dan kemudahan. Aku juga mulai berbagi cerita dengan orang-orang di sekitarku tentang bagaimana aku bisa bertahan hidup di kolong jembatan. Ternyata, banyak orang yang tertarik dengan ceritaku. Mereka merasa terinspirasi dan termotivasi untuk menghadapi masalah mereka sendiri. Dari situ, aku mulai berpikir untuk berbagi cerita yang lebih luas. Aku mulai menulis di blog, membuat video-video pendek di media sosial, dan berbicara di depan umum. Aku menceritakan tentang pengalaman hidupku, tentang bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan, dan tentang pentingnya memiliki harapan dan keyakinan. Aku gak nyangka, ternyata banyak orang yang terinspirasi dengan ceritaku. Aku mendapatkan banyak dukungan dan feedback positif. Aku diundang untuk berbicara di berbagai acara, seminar, dan workshop. Aku menjadi motivator bagi ribuan orang. Aku merasa sangat bersyukur atas semua yang telah diberikan Allah SWT kepadaku. Aku percaya, semua ini adalah berkat dari doa-doa dan usaha kerasku. Kolong jembatan yang dulu menjadi tempatku terpuruk, kini menjadi saksi bisu atas kebangkitanku. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika aku bisa bangkit dari kolong jembatan, maka siapapun juga bisa. Asalkan ada kemauan dan keyakinan, pasti ada jalan. Sekarang, aku punya sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Aku ingin membantu orang-orang yang kurang beruntung agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka. Aku juga ingin terus berbagi ilmu dan inspirasi kepada sebanyak mungkin orang. Aku percaya, dengan berbagi kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku ingin mengajak kalian semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Sesulit apapun masalah yang sedang kalian hadapi, ingatlah bahwa selalu ada harapan. Jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT.
Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikannya. Ingatlah, setiap cobaan pasti ada hikmahnya, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Teruslah berusaha, berdoa, dan berbagi. Insya Allah, kita semua akan bisa meraih kesuksesan. Jadi itulah cerita singkat tentang perjalanan hidupku dari kolong jembatan hingga menjadi motivator. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin kalian bagikan, dan subscribe channel Jeda Zikir untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa terinspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.